menteri petugas utusan khusus kemarin datangin Rizik Syihab, ngapain itu pemuda minta nasihat tentang kepemudaan kepada Rizik Syihab. Yang mau dinasehatin dari Rizik apa? Supaya pemuda kita teriak-teriak diberhentiin Raffi Ahmad dari utusan khusus presiden. Kenapa? Karena kurang cerdas. Buah tesis yang telah terbantahkan itu sudah tidak bisa lagi dihusnudoni. Bagaimana kita husnudon aja sih Abah? Katanya bumi ini datar, buktinya kita tidak melayang-melayang, tidak jatuh, ini ada di bumi. Tidak bisa bos. Karena apa? Karena kesimpulan ilmiah bahwa bumi ini bulat sudah zahirun bayyinun la yuraddu, yang tidak bisa ditolak lagi. Sama bumi bulat itu dengan kesimpulan Balawi bukan cucu Nabi yang tidak mungkin bisa dibantah lagi. Yang masih nerima akan terbantah sendiri oleh dirinya sendiri, hanya nunggu waktu. Nunggu kecewa aja sedikit ditempeleng sama Balawi, dia akan sadar. Atau dia motornya dipinjem nggak dikembaliin lagi, langsung itu saya ikut Kiai Madudin. Tinggal begitu aja. Hanya butuh sedikit kecewa untuk Muhyiddin, insya Allah akan sadar. Hanya butuh sedikit kecewa saja. Dalil tidak ada. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Nabi Muhammad kurang apa? Beliau adalah orang yang sangat dikasih Allah, Habibullah. Habib asli itu Rasulullah itu. Tapi tidak semua manusia di dunia mengikuti Rasulullah. Apalagi model Imaduddin Usman yang katanya kecilnya aja tahu, katanya sama Imad itu. Iya kecilnya tahu, saya kecil dulu sih. Kalau saya langsung besar nggak bakal ada orang yang tahu saya kecilnya gimana. Orang saya kecil dulu, manusia betul-betul terlihat oleh sekampung saya. Al-kreseku ya'lamuni, al-kreseku ya'rifuni, watangrangu ya'lafuni. Gak bisa saya itu menutupi diri saya dari orang Kresek, dari orang Tangerang. Karena seluruh orang Kresek Tangerang tahu saya. Nah, ini masalahnya. Ini kita harus banyak tantangan ini Abah Setu ini. Tapi bisa nggak Kiai dikaitkan dengan ayat tadi? Wa mayyat tabi'u aktsaruhum illa dzanna inna dzanna la yugni minal haqqi syai'a. Dan itu kan Allah berkata tidak boleh kita itu kebanyakan manusia itu hanya hidup dari don. Sementara don itu kata Allah tidak berbeda, la yugni minal haqqi syai'a. Berkata selanjutnya wallahu alimun di situ. Berarti harusnya pakai ilmiah kan seharusnya. Ya itu kan perintah Allah sudah jelas. Jelas kan itu. Allah sudah jelas memerintahkan bahwa seluruh manusia itu tidak boleh mengikuti sesuatu yang dia tidak tahu. Itu berarti dibutuhkan ilmu. Iya. Innallaha alim. Di dalam Quran tadi yang disebutkan apa itu iyattabi'una illa dhanna wa in hum illa yahrusun. Mereka hanya ngira-ngira saja. Itu. Sedangkan kebenaran itu bukanlah ngira-ngira. Dia butuh bukti dan butuh dalil. Dalilnya ada atau tidak ada. Kalau dalilnya sama sekali tidak ada, misal memang di abad keempat ketika Ahmad bin Isa itu hidup, sama sekali nggak ada kitab yang ditulis, sama sekali nggak ada yang ngomong Ahmad bin Isa. Abad ke-5 nggak ada yang ngomong Ahmad bin Isa punya anak berapa, abad ke-6, abad ke-7, 8 tidak ada. Baru tuh itu masih 50-50 tuh kalau ada orang ngaku-ngaku di abad ke-9. Tapi ini mah di abad 3-nya ditulis Ahmad bin Isa itu. Anaknya ditulis, di abad ke-4 anaknya ditulis, Ahmad bin Isa-nya ditulis, abad ke-5 Ahmad bin Isa ditulis, anaknya ditulis, abad ke-6, ke-7, ke-8 semuanya ditulis.
Tidak ada ubed di sana. Di abad 9 baru ada ubed, katanya anak Ahmad bin Isa. Udah jelas itu bohongnya. Tapi kunaon masih aya nu percaya. Husnudon teh. Iya, husnudon. Iya, la ibrata bil dzannil bayyini khata'uhu. Tidak boleh dzan itu digunakan lagi apabila jelasnya salahnya sudah jelas. Ini salahnya sudah jelas. Kita misalnya nyangka Abah Setu itu tadinya asli Bekasi. Namanya dzan ya boleh aja tinggalnya di Bekasi. Abah Setu Bekasi. Asli abdi mah. Karena abdi teu nyaho. Pas ngobrol jeung Abah Setu tah di kelompok abdi aslina cenah di Sukabumi. Atuh teu meunang deui abdi ngomong ka jelma bahwa Abah Setu ieu aslinya Sukabumi, aslina Bekasi. Teu meunang deui kumatak naon teu meunang. Kumatak abdi geus nyaho elmuna langsung ti Abah Setu. Teu bisa husnudon deui. Teu bisa husnudon deui. Lamun tadina abdi can nanyakeun langsung ka Abah Setu, kumatak Abah Setu ayana di Bekasi, abdi dzon bahwa Abah Setu ieu asli Bekasi. Teu naon-naon ngaranna gadon. Tapi ketika Abah Setu sudah ngomong saya aslinya dari Bekasi, dari Sukabumi, mantan dewan, masya Allah. Berarti sekarang sudah tidak boleh lagi kita ngomong Abah Setu orang Bekasi asli lahir di sini. Kalau sekarang ya orang Bekasi. Kalau sekarang udah asli Bekasi. Kenapa asli Bekasi di sini? Ya tinggalnya di sini, istrinya orang sini. Bukan. Berarti udah al-muhajir dong. Al-muhajir, Abah Setu al-muhajir ila Bekasi. Dan ini kalau ada yang rekam, ini hari ini jadi bukti nanti suatu masa, suatu saat bahwa Abah Setu Setiawan As-Sukabumi summa al-Bekasi li'annahu hajara min Sukabumi ila Bekasi. Di sana tahun sekian ditulis. Nah, ini nanti sekarang sudah terpilih ini Abah Setu sebagai ketua baru dari PWILS Jawa Barat. Saya berharap adanya keterpilihan dari Abah Setu ini akan membawa semangat baru bagi Jabar, dan tolong ini yang baru 13 kabupaten supaya jadi minimal 20 kabupaten dalam waktu 6 bulan. Jadi tugas dari saya sebagai ketua karateker tim pemilihan ketua PWLS Jabar yang hari ini sudah konklusif bahwa Abah Setu sebagai ketua Jabar memohon kepada ketua terpilih dan jajaran nanti agar dalam waktu 6 bulan dari 27 kabupaten kota ini 20 kabupaten sudah terbentuk PWLS demi tanah Pasundan. Karena ini lagi banyak tantangan iya di Pasundan, Bekasi, lautna aya nu ngajual cenah mager, aya nu mager di Tangerang aya eta, di Bekasi aya, di Tangerang 360 bidang laut disertifikat, di Bekasi 250 hektar laut disertifikat. Ini udah luar biasa ini. Apa tujuan mereka itu ya? Ingin laut dikuasai. Apa lebih murah dia itu ya? Kalau beli di Bekasi kan mahal itu di Bekasi tanah. Tapi di Tangerang kan masih murah itu tanah. Tapi mereka mau juga di laut. Padahal itu PIK 2 dia sudah beli tanah itu di mulai Kosambi sampai ke Muncung itu ribuan hektar tanah darat. Tanah darat ribuan hektar, ada PSN nih 1.700 hektar mau diambil juga, kan lumayan dia tidak menyiapkan sarana sosial, sarana umum. Nanti sarana umumnya dari tanah PSN ini. Jadi dia ini aji mumpung
Dia beli tanah ribuan hektar, tapi nanti dia tidak menyiapkan wisata untuk umat, untuk masyarakat dari tanah dia yang dia beli. Tapi dia fasilitas sosialnya, pasum dan pasosnya itu nanti dari PSN itu, tanah rakyat, tanah asli dari masyarakat Tangerang itu. Nah ini pinter, makanya jadi pengusaha itu kudu pinter. Cuma sayang, ini dia sudah beli ribuan hektar di sawah itu, di darat, PSN di tengah itu dikuasai, laut juga mau dikuasai. Dan ini yang hari ini kemudian memicu gejolak di Tangerang. Nah, kalau menteri-menteri yang sekarang sih mungkin dia tidak ikut, tapi menteri dulu ngegeber-geber gitu. Luar biasa. Bupati yang zaman dulu ikut-ikutan ngegeter-geter ini, Bupati Bekasi Bupati Tangerang, Sekda segala macam ini. Nah ini tantangannya banyak Jawa Barat. Ya, menteri-menteri ya secara bil jumlah sih banyak yang bagus, tapi banyak juga yang masalah. Dari anak buah Pak Prabowo ini, Pak Prabowo-nya kan luar biasa. Semangatnya anti penjajahan, kita harus menunjukkan jati diri bangsa. Tapi beberapa menterinya ada yang bermasalah. Menteri petugas utusan khusus kemarin datangin Rizik Sihab, ngapain itu pemuda minta nasihat tentang kepemudaan kepada Rizik Sihab. Yang mau dinasehatin dari Rizik apa? Supaya pemuda kita teriak-teriak. Ini Raffi Ahmad ini perlu tinjau ulang. Kalau bisa ya diberhentiin aja itu. Diberhentiin Raffi Ahmad dari utusan khusus presiden. Kenapa? Karena kurang cerdas. Jadi kan ilmu pengetahuan itu penting juga untuk pejabat-pejabat agar presiden kita ini mampu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah kalau utusan khususnya menteri pembantu ini kurang cerdas, langkah-langkahnya ini kurang cerdas, ya nanti akan menghambat presiden. Ada yang menghina tukang es, ada yang menghina tukang es teh, masalah buat presiden. Ada lagi yang gas LPG sekarang tiba-tiba nggak ada di masyarakat, di pasaran. Kebijakannya mungkin bagus tujuannya, tapi kurang cerdasnya ini kemudian membuat gejolak di masyarakat. Ini yang harus ditinjau ulang kembali nih, pembantu-pembantu model ini. Menteri Agama juga nggak bisa nurunin haji. Ongkos naik haji sebelum Pak Yakut itu 35 juta tahun 2020. Masyarakat bayarnya hanya 35 juta. Dolarnya itu 15.000. Ketika Pak Yakut naik jadi 55 juta, 35 juta ya tahun 2020, waktu sebelum Pak Yakut jadi menteri. Ketika Pak Yakut, peninggalan Pak Yakut 55 juta, naik drastis, padahal dolarnya sama. Dulu 15.000, sekarang dolarnya 16.000. Nah sekarang menteri kita agama yang baru juga tidak bisa untuk mengoreksi kebijakan-kebijakan menteri agama yang lalu. Harusnya kalau tahun 2020 bisa 35 juta itu masyarakat membayar haji, harusnya tahun sekarang bisa dikoreksi kebijakan menteri yang dulu karena alasan Covid. Kalau kemarin itu naik, sekarang sudah tidak ada Covid. Kalau misalnya saya jadi presiden, saya akan perintahkan menteri agama dulu waktu sebelum Covid bayarnya masyarakat 35 juta itu pergi haji. Sekarang Anda jadi menteri agama harus jadikan ongkos naik haji 35 juta kembali, kalau tidak ente mundur. Karena menteri agama itu standar bahwa dia mampu untuk menjadi menteri agama atau tidak, itu yang paling terlihat adalah dari ongkos naik haji.